Shalom saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saudari adalah Minggu Palma, yaitu minggu terakhir sebelum Jumat Agung, dan juga yang boleh kita panggil yaitu hari Minggu Pra-Paskah yang ke-6, Minggu Len yang ke-6, di mana kita melihat pada hari Minggu Palma ini adalah di mana kita melihat satu peristiwa 5 hari sebelum kematian Yesus, dan juga semasa dia memasuki Yerusalem, di mana kita melihat satu peristiwa yang sangat penting, yaitu dia diilu-ilukan, disambut dengan sukacita dan juga puji-pujian daripada orang ramai pada waktu itu. Jadi saudara-saudari, saya membawa kita dengan tema khotbah yaitu Raja Damai datang dalam kelemah lembutan, yang didasarkan di dalam teks Matius 21 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-11. Saudara-saudari, peristiwa dalam teks ini dalam Matius 21 ayat 1 hingga 11 ini menceritakan hari-hari terakhir kehidupan Yesus, yaitu Minggu Palma. Sudah pasti ini bukan kunjungan pertama Yesus ke Yerusalem. Sebagai orang Yahudi yang taat, Yesus pasti mengunjungi kota itu setiap tahun untuk merayakan 3 hari raya besar. Kita boleh lihat rujuk di dalam Lukas 20 ayat Lukas bab 2 ayat 41 hingga 42, dan juga Yohanes 2 ayat 13 dan bab 5 ayat yang ke-1. Saudara-saudara, dan selama 3 tahun terakhir Kristus juga sudah melayani dan mengajar di Yerusalem. Akan tetapi pada kali ini kedatangannya ke kota itu menjadi sangat berbeza, sekaligus sebagai momen-momen akhir Yesus sebelum kematiannya di atas kayu salib. Kedatangannya kali ini disambut oleh bangsa Israel dengan sukacita sebagai seorang raja. Kedatangannya ini, saudara-saudari, dimaknai dengan sangat dalam oleh orang Kristen. Kedatangannya ini dikatakan penuh dengan kelemah lembutannya sebagai seorang raja yang datang. Dan kedatangannya dalam kelemah lembutannya ini dibuktikan dengan tindakannya. Yang pertama yaitu dia mengendarai keledai. Ayat yang kelima mengatakan, "Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Seorang raja yang mengendarai keledai muda menyimbolkan kerendahan hati, kelemah lembutan, kesederhanaan, dan kedamaian. Gambaran keadaan sewaktu Yesus datang memasuki Yerusalem tidak seperti raja dunia yang menunjukkan keperkasaan, kekuatan, dan kekuasaan dengan mengendarai seekor kuda gagah, lengkap dengan senjata dan pengawalan prajurit gagah perkasa. Siapa menghalangi akan diperangi, siapa yang berani buat hal akan ditindas, dan tidak maaf diberikan. Sedangkan Yesus hanya diikuti atau didampingi oleh sekumpulan kecil orang yang tiada apa-apa senjata. Dan hal lain yang digambarkan ketika seorang raja dunia datang, biasanya orang berharap akan melihat sesuatu yang luar biasa, hebat, dan menakjubkan, terutama bila raja datang untuk memerintah atas kerajaannya, tampak duduk di atas takhta yang tinggi dan termewah. Tetapi saat Yesus memasuki Yerusalem tidak demikian adanya, melainkan, "Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Saat Kristus hendak menampakkan diri dalam kemuliaannya, dia melakukannya dalam kelemah lembutannya dan bukan dalam kebesarannya. Bukan karena dia tidak mampu untuk menggunakan seekor kuda gagah, bukan karena dia miskin, tetapi karena ada maksud yang terdalam sehingga Yesus mengendarai keledai yang dikatakan lemah dan lambat itu ketika memasuki gerbang Yerusalem. Saudara-saudari, sifatnya yang lemah lembut punya pengertian, yaitu dia tidak datang dengan murka dendam,
tetapi dengan belas kasihan untuk mengerjakan karya keselamatan. Dia lemah lembut dalam menanggung penderitaan dan hinaan yang begitu besar demi Sion, serta sabar dalam menghadapi kebebalan dan kejahatan keturunan Sion. Dia begitu mudah dijangkau dan mudah untuk dimintai pertolongan. Ia lemah lembut bukan hanya sebagai seorang guru, tetapi juga sebagai seorang penguasa, pemerintah yang dijalankannya lemah lembut dan penuh kasih, tidak menindas tetapi memerintah dengan damai, dan bukannya tidak menuntut darah, dan hukumnya tidak menuntut darah para pengikutnya, melainkan darahnya sendiri. Saudara-saudari, inilah bukti kelemah lembutan Yesus dalam kedatangannya sebagai Raja. Bukti yang kedua, bukti kelemah lembutannya adalah Yesus memasuki Yerusalem dalam rangka mentaati kehendak Bapanya. Dia datang memasuki Yerusalem dalam rangka mentaati kehendak Bapanya. Walaupun Yesus sangat menyadari bahwa jalan itu menuju penderitaan dan kematian, tetapi dia pergi juga. Yesus tidak mengikut jalan yang sempat ia ingini, sebagaimana terungkap dalam doanya Matius 26 ayat 42. Ya Bapa, kalau boleh cawan penderitaan ini lalu daripadaku. Yesus tidak mengikuti keinginan kedagingannya yang sempat muncul itu. Sebaliknya, dia sangat memahami bahwa di Yerusalem misinya akan digenapi, yaitu bangkit dari kematian dan naik ke syurga untuk menyelamatkan manusia dan menyediakan tempat bagi mereka yang percaya. Yesus tetap memilih mentaati apa yang menjadi kehendak Bapanya karena kasihnya kepada manusia, dan sekaligus tindakan Yesus ini bagi menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Kita boleh lihat dalam teks Zakaria 9 ayat yang ke-9 mengatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengadarai seekor keledai beban yang mudah. Bahwa seseorang raja yang mengendarai seekor keledai, hal lain dari gambaran seekor keledai, saudara-saudari, kelihatannya bodoh dan lemah, tetapi ternyata dapat membantu manusia dalam membawa beban. Demikian pula Tuhan Yesus yang adalah Raja itu tampak lemah dan tidak memiliki kekuatan, ternyata memberikan penebusan dan keselamatan bagi umat manusia, yaitu menanggung beban yang paling berat manusia, yaitu menyelesaikan masalah dosa. Jadi saudara-saudari, apa pelajaran penting yang dapat kita praktikkan sebagai orang Kristen masa kini? Di dalam kita sudah melihat teks Matius 21 ayat yang ke-1 hingga 11 tentang kelemah lembutan Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang di Yerusalem sebagai Raja damai yang penuh dengan kelemah lembutan. Ada 3 poin yang kita dapat praktikkan sebagai Kristen masa kini. Yang pertama, saudara-saudari, adalah kita harus mengembangkan sifat kelemah lembutan dalam diri kita. Kelemah lembutan bukan berarti lemah gemulai, lentik badan, suaranya berliuk-liuk dan halus seperti besair, bukan. Tetapi kelemah lembutan adalah hati yang penuh dengan kerendahan hati. Kelemah lembutan bukan berarti tidak pandai marah, tetapi tidak terus-menerus marah, tidak marah berpanjangan. Dia cepat sejuk hati, dapat memberikan pengampunan dan kemaafan kepada seseorang yang menyakiti hati, berbelas kasihan dan dapat bersabar. Itulah kelemah lembutan. Kelemah lembutan berarti lembut hatinya, tidak mengeraskan hati terhadap segala nasihat firman Tuhan. Sebaliknya merendahkan diri, yaitu taat, dia patuh dan ada ketundukan akan nasihat firman Tuhan, dapat menerima nasihat teguran firman Tuhan.
dan dapat mengakui bahwa semua yang dimilikinya, semua kejayaan yang dia sudah raihkan, segala kelebihannya dan talentanya, dia sadar bahwa semuanya itu karena anugerah Allah yang diberikan kepadanya. Maka itu dia tidak sombong kepada Allah dan juga sesama manusia kalau dia memiliki. Jadi saudara-saudara, kesan ataupun dampak dari sikap kelemah lembutan dapat beroleh kemenangan. Hidupmu penuh dengan damai sejahtera dan dapat memulihkan kembali hubungan yang retak untuk dapat bersatu kembali, dan hidupmu akan berbahagia dan tenang. Matius 5 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dan Matius 11 ayat yang ke-29, Tuhan Yesus berkata, Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Marilah kita mengikuti teladannya untuk selalu lemah lembut, saudara-saudari, dan rendah hati. Mulai dari cara kita memperlakukan percakapan kita kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, dan juga kita merendahkan diri, taat tunduk akan nasihat firman Tuhan. Poin yang kedua, saudara-saudari, apa yang pelajaran yang kita praktikkan adalah menggunakan kekuatan, kuasa, kelebihanmu untuk kebaikan orang lain. Jadi saudara-saudari, coba pikirkan kira-kira apa kekuatan, kuasa, dan kelebihan yang Anda miliki. Tentu saja Anda memiliki. Sama ada memiliki kekuasaan, kekayaan, talenta, dan pengaruh dalam lingkungan keluargamu, tempat pelayananmu, kampungmu, kelompokmu, tempat pekerjaanmu, sekolahmu, dimanapun Anda berada. Jadi saudara-saudari, kalau Anda memiliki kekuatan ataupun kuasa, kelebihan, pastikan Anda menggunakan untuk kebaikan, untuk manfaat dan kepentingan bagi orang lain. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk mengerukan keadaan ataupun merendahkan orang lain, menjatuhkan dan menakutkan orang lain. Sebaliknya, untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang memerlukan, walaupun sekecil apapun itu. Sama seperti Yesus Kristus, kuasa dan kekuatannya digunakan untuk menyembuhkan, untuk memulihkan dan menyelamatkan. Statusnya sebagai Raja Damai yang datang sebagai Mesias yang dari surga, segala kekuasaannya, segala kekuatannya, dan apa yang dimilikinya sebagai Mesias, segala mukjizat yang dilakukannya untuk menyembuhkan dan memulihkan jasmani dan rohani mereka yang terpuruk, yang hidup dalam penderitaan selama bertahun-tahun. Dan statusnya sebagai anak yang tunggal Bapa digunakan untuk menyerahkan diri menjadi korban untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Malah Yesus, dia sanggup mengosongkan dirinya, rela menjadi miskin. Sebenarnya dia kaya, dan apa saja yang dia mahu dapat saja dimilikinya. Tetapi demi kebaikan dan demi kepentingan, demi untuk orang lain, dia sanggup mengosongkan dirinya karena kasihnya kepada manusia. Kita orang Kristen harus meneladani Yesus Kristus, menjadi berkat bagi orang lain. Poin yang terakhir, saudara-saudari, apa aplikasi yang kita dapat daripada Matius 21 ayat yang ke-1 hingga 11 adalah memberikan pujian dan penghormatan kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan kesetiaan. Saudara-saudari, di Yerusalem, kedatangan Yesus pada waktu itu dielu-elukan. Yesus tidak dihalangi, melainkan disambut oleh banyak orang dengan gembira dan penuh harapan. Sukacita mereka ungkapan dengan cara menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula yang memotong ranting dari pepohonan dan menyebarkannya di jalan. Ayat yang ke-8. Dan di ayat yang ke-9, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan.
Hosana di tempat yang maha tinggi. Mereka begitu bersemangat menyambut Yesus dengan penuh sukacita, kesyukuran, kegembiraan dengan kedatangan Yesus ini, dan itu sangat baik dan itu sangat dihargai oleh Yesus Kristus. Namun saudara-saudari, tahukah kita di bab-bab seterusnya bahwa sebahagian dari mereka inilah yang mengatakan yang hujungnya mereka mengatakan salibkan dia. Salibkan dia. Sebahagian dari mereka inilah yang menghina dan mengolok-olok Yesus akhirnya dalam Matius 26 dan juga Matius 27. Awalnya mereka memuji-muji Yesus, menyambut kedatangan Yesus, tapi pada akhirnya saudara-saudari, merekalah penyokong kuat supaya Yesus dihukum mati. Inilah yang dimaksudkan dengan puji-pujian yang tidak ikhlas, tetapi penuh dengan niat ataupun motivasi yang tidak tulus. Pujian yang mengarah kepada kepentingan diri sendiri dan bukan karena sungguh-sungguh mengasihi Yesus, tetapi hanya mahu mengajar mukjizat semata-mata, hanya mengajar berkat. Padahal sebenarnya orang percaya, orang yang takut akan Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Itu sudah dijanjikan kepadamu. Jadi saudara-saudari, pada waktu itu mereka datang kepada Yesus karena mereka pikir Yesus datang untuk memberikan kebebasan politik yang dapat membawa mereka memberontak, yang dapat membawa mereka melawan kerajaan Romawi yang menjajah mereka selama ini. Dan mereka pikir Yesus datang sebagai raja pemimpin nasional yang mengembalikan bangsa mereka kepada kejayaan masa lalu. Tetapi apa yang berlaku sebaliknya adalah Yesus, dia berhujung di kayu salib. Ini membuatkan mereka merasa kecewa kepada Yesus. Apa yang mereka harapkan pada Yesus tidak sama seperti yang mereka inginkan, yang seperti yang mereka cita-citakan. Saudara-saudari, ini tidak jauh dengan sikap sebahagian orang Kristen masa kini, datang kepada Yesus, menyembah Yesus dan melakukan segala perintah firman Tuhan, tetapi apabila segala keinginan dan doa-doanya tidak dijawab Tuhan dan apa yang terjadi tidak sesuai dengan keinginannya, malah menjadi kecewa dan meninggalkan imannya karena merasa sia-sia, karena merasa tidak ada gunanya juga. Sembayang, tetapi hidup tidak juga jadi kaya-kaya. Malah masalah datang silih berganti pula. Cabaran datang silih berganti, tidak habis-habis. Jadi saudara-saudari, hujung-hujungnya dia lari jauh daripada hadapan Tuhan. Mereka yang pada awal-awalnya memuji-muji Yesus, namun mengolok-ngolok akhirnya. Seperti itulah gambarannya, yang hanya mahu datang kepada Yesus dengan niat yang tidak benar, niat yang menuju ataupun tertuju pada diri sendiri. Di mana pada sebahagian orang ini yang menyambut Yesus ini, pada waktu itu masa Yesus datang di Yerusalem, mereka tidak paham bahwa kedatangan Yesus membebaskan dan menyelamatkan mereka dari segi dosa. Masalah yang paling besar lagi, paling berat lagi, masalah berat manusia, yaitu berhubungan dengan hidup akhirat manusia. Kerajaan yang Yesus berikan adalah kerajaan yang bersifat rohani, bukannya dari kerajaan, bukannya sama seperti dari kerajaan dunia yang penuh dengan kekerasan. Mari saudara-saudari, kiranya kita tidak seperti orang banyak yang menyambutnya dengan teriakan Hosana, selamatkanlah aku, beri aku kekayaan, kejayaan, keberhasilan. Tetapi marilah kita datang kepadanya dengan penuh hati kesyukuran, sukacita dengan tulus ikhlas, bukan atas dasar untuk kepentingan diri sendiri semata-mata. Walaupun memang sebagai orang percaya kita sangat memerlukan Yesus dan kita boleh saja meminta apa-apa kepada Dia untuk kebaikan kita. Tetapi saudara-saudari, ini
hari ini kita belajar sesuatu yang baru, yaitu jangan itu yang menjadi keutamaan kita. Sebaliknya adalah datanglah kepadanya karena kita memang rindu, kita kagum dan hormat akan segala perbuatan yang ajaib bagi kita. Karena buat orang percaya, orang yang takut kepada Dia pasti diberkati oleh Tuhan. Jadi kita datang kepada Dia karena memang kita rindu, kagum, hormat kepada Dia. Perkara yang kedua itu kita boleh meminta kepada Tuhan apa yang kita inginkan. Tetapi jangan terus-menerus itu yang menjadi keutamaan kita. Karena kalau itu yang menjadi keutamaan kita untuk kepentingan diri kita, motivasi kita datang kepada Yesus karena kepentingan pribadi kita, iman kita itu cepat akan putus asa. Bila tidak diberikan seperti yang kita inginkan, kita malah jauh daripada Tuhan, merasa kecewa. Tetapi saudara-saudara, kalau kita memang datang kepada Tuhan dengan tulus ikhlas karena kita rindu kepada Dia, karena hormat kagum akan perbuatannya, maka kita akan terus teguh dalam iman apapun yang terjadi di depan. Jadi saudara-saudari, kesimpulan untuk khotbah hari ini, saudara-saudari, di Minggu Palma ini ada 3 pelajaran penting yang sudah kita belajar dalam kita meresponi kedatangan Tuhan Yesus Kristus di dalam kelemah lembutannya. Yang pertama itu yaitu kita harus kembangkan sifat kelemah lembutan, kerendahan hati. Yang kedua yaitu menggunakan kekuatan, kuasa, kelebihanmu untuk kebaikan orang lain, menjadi berkat untuk orang lain. Dan yang terakhir, yang ketiga, berikanlah pujian dan penghormatan kepadanya dengan tulus ikhlas dan juga kesetiaan. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua. Salam Palma. Amin.